Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel YouTube aku Desti hari ini. Oke, di video kali ini aku mau bikin video tentang keunikan dari musik. Nah, kalian semua pasti udah nggak asing ya sama musik, tentunya pernah dengerin musik. Oke, stay tune di video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you. Oke, pasti banyak dari kita yang dalam berkegiatan itu sering mendengarkan musik, entah dalam olahraga atau dalam keadaan makan atau segala hal. Nah, entah dari mood kita yang lagi bahagia atau lagi sedih atau lagi galau, itu pasti kita akan mendengarkan musik. Nah, tentunya musik-musik itu yang akan lebih spesifik ke mood kita. Nah, sebenarnya musik ini berpengaruh besar untuk kesehatan kita dan berpengaruh dalam kita memakan sesuatu atau melahap sesuatu. Nah, itu sangat berpengaruh ternyata. Oke, simak terus video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nah, ini ada sebuah penelitian atau riset yang dilakukan oleh University of South Florida yang dimuat dalam Journal of Academic of Marketing Science. Nah, itu mereka mencari tahu apakah volume musik itu bisa mempengaruhi seseorang untuk memilih makanan. Nah, dalam penelitian ini, si peneliti ini melakukan riset selama 2 hari yang dilakukan di kafe di salah satu kota Stockholm, Swedia. Nah, di kota ini mereka menyetel musik dengan berbagai genre, yaitu dengan kebisingan 50-70 desibel. Nah, 50-70 desibel ini jika digambarkan itu suaranya itu seperti kita ngomong biasa, ngobrol, terus suaranya itu seperti kayak alat penyedot debu, terus sama alat pengering rambut, sama lalu lintas yang ramai di jalan kayak gitu. Nah, itu udah menurut aku udah tingkatannya itu udah keras ya. Nah, itu si periset itu setelah melakukan settingan itu, terus mereka melakukan pelabelan yang ada di cafe itu, pelabelan menu-menu yang ada di cafe dengan label sehat, tidak sehat, dan netral. Nah, setelah 2 hari penelitian dihasilkan, yaitu orang-orang yang makan di cafe itu cenderung memilih makanan yang sehat ketika mereka mendengarkan musik yang bergenre pelan dan volumenya kecil. Nah, untuk memastikan hal ini atau hasil ini supaya lebih akurat, itu mereka melakukan riset lagi, dilakukan di lokasinya sama, cuma tempatnya di beda-beda. Nah, sebelumnya dilakukan di kafe, nah ini dilakukan di swalayan. Nah, di swalayan ini mereka memiliki 2 macam skenario. Skenario yang pertama adalah mereka melakukan penyetelan genre, itu genrenya kayaknya disamakan. Nah, genrenya itu kan sama. Itu ada 2 skenario, yang skenario pertama dengan volume kecil, yang 2 skenarionya itu dengan volume yang besar. Nah, dari penelitian ini dihasilkan lagi bahwa orang yang berbelanja di swalayan ini tanpa disadari ketika mendengarkan musik dengan bergenre pelan terus volumenya kecil, itu mereka cenderung memilih makanan atau bahan-bahan makanan itu yang sehat. Nah, sedangkan orang yang memilih makanan yang tidak sehat itu cenderung ketika mendengarkan musik yang bergenre cepat atau riang kayak gitu, pokoknya yang volumenya keras, itu mereka akan cenderung memilih makanan yang kurang sehat. Nah, berdasarkan penjelasan dari penelitian yang aku jelasin tadi, itu ternyata mendengarkan musik itu atau volume musik itu sangat berpengaruh terhadap kemampuan kita untuk memutuskan sesuatu dalam memenuhi kebutuhan kita untuk makan kayak gitu. Intinya itu volume musik itu berpengaruh terhadap kita dalam memilih menu makanan. Nah, ternyata itu juga berpengaruh juga untuk orang-orang yang memilih menu makanan yang kurang sehat, itu justru akan dihasilkan dari orang-orang yang mendengarkan musik dengan bergenre keras, volume keras kayak gitu. Lah, sedangkan orang yang memilih makanan sehat itu cenderung dihasilkan dari pendengaran musik yang genrenya pelan, volumenya juga pelan kayak gitu. Nah, tentu dari sini mungkin kalian
bakal berpikir mending gak usah mendengarkan musik, karena semakin rendah volume musik maka yang dipilih oleh kita adalah menu-menu yang sehat. Nah ternyata itu salah guys. Nah ternyata orang-orang yang nyatanya nggak memilih untuk mendengarkan musik saat makan atau saat apapun, nah itu cenderung, tentunya ini saat makan ya. Nah saat makan itu ketika orang nggak memilih untuk tidak mendengarkan musik, itu justru dia juga termasuk kelompok dari orang-orang yang mendengarkan musik dengan volume keras atau bergenre yang cepat kayak gitu. Nah ini juga akan berpengaruh ketika kita memilih makanan, yaitu akan cenderung memilih menu makanan yang kurang sehat. Nah menu-menu makanan yang kurang sehat itu contohnya ya kayak kita membeli kue coklat, terus burger, terus makanan cepat saji kayak gitu lah. Sedangkan yang makanan sehat itu seperti yang ada sayur-sayuran atau buah-buahan, seperti salad buah kayak gitu. Nah, volume musik itu akan berpengaruh ke tubuh dan pikiran kita ternyata guys. Nah, para peneliti itu mempercayai bahwa volume musik atau genre musik yang lebih tenang itu akan berpengaruh ke detak jantung kita. Seperti musik klasik atau musik blues itu akan berpengaruh ke detak jantung kita, yaitu akan memperlambat detak jantung kita dan akan mengatur nafas kita menjadi lebih stabil. Nah tak hanya itu, musik ini juga akan mempengaruhi mood kita, akan meningkatkan mood kita dan akan mempengaruhi dan meningkatkan fungsi dari otak. Nah makanya ketika kita makan sambil mendengarkan musik yang bergenre pelan dan volume kecil, itu akan membuat kita menjadi lebih rileks, nyaman, dan tentunya tenang kayak gitu. Nah, setiap kombinasi ini akan mempengaruhi cara kita dalam mengambil keputusan secara logis. Nah, musik-musik yang bergenre lebih tenang itu cenderung kita akan memilih keputusan dengan baik dan benar, dan cenderung memilih keputusan dengan logis. Beda halnya dengan ketika kita mendengarkan musik yang bergenre lebih riang atau temponya cepat, itu cenderung otak itu akan overstimulate atau gimana ya, menstimulasi lebih gitu. Nah itu juga akan mampu meningkatkan stres dan cenderung kita itu akan memilih keputusan yang salah, yang terburu-buru kan soalnya. Nah emang karena jujur aja ketika kalian lagi slow, tenang, nyaman, itu justru ketika kamu akan memilih keputusan itu bakal lebih logis, lebih nyambung dan relate gitu. Beda halnya ketika kalian lagi buru-buru dan gak tenang, itu justru akan menghasilkan keputusan yang kurang logis kayak gitu. Nah oke guys, oke teman-teman, sekian dulu video sharing ilmu aku kali ini. Semoga apa yang aku paparkan tadi menjadi wawasan kita semua dan menjadikan kita untuk penambahan ilmu pengetahuan kita. Oke. Jika ada salah kata, mohon maaf ya, karena aku di sini masih pemula dan masih belajar. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga kalau ada yang pengen request video apa selanjutnya, komen di kolom komentar. Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.